Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anela Indra dengan NIM 210001844 akan mempresentasikan tentang rangkuman tugas pemrograman web. Mencangkup materi pertemuan 1-4, yaitu sejarah dan perkembangan teknologi web, arsitektur pemrograman berbasis client-server, client-side programming, dan web. Materi yang pertama, sejarah dan perkembangan teknologi web. Teknologi internet. International networking adalah dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer. Interconnected networking adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Aplikasi berbasis internet yaitu World Wide Web, Electronic Mail, Telnet, File Transfer Protocol atau FTP, Gopher, Chat, Newsgroup. Aplikasi berbasis web memiliki keunggulan platform independen, tidak memerlukan instalasi software, dapat dijalankan dari jarak jauh. Web statis yaitu sebagian besar halaman web yaitu statis. Isinya sama setiap kali diakses HTML, digunakan untuk menentukan teks, format, dan gambar. Contohnya homepage. Web dinamis mengarah ke layanan online. Halaman web harus menyediakan konten dinamis, halaman harus update dan berubah-ubah, mampu berinteraksi terhadap tindakan info pengguna, permintaan proses, dan pemesanan jasa. Contoh www.amazon.com. Istilah penting dalam internet. Website atau webpage yaitu sekumpulan halaman web. Homepage adalah halaman pertama yang muncul ketika akses web. Web agent adalah orang atau perangkat lunak yang mengambil peran di web. Web browser untuk membaca dokumen web. URI memberi nama suatu resource di internet. URL alamat yang unik dan khas. Hypertext adalah halaman dokumen yang ditulis dengan format HTML. Surfing yaitu menelusuri web. RFC adalah rata-rata kerja internet. Protokol yaitu manipulasi data. HTTP adalah protokol untuk standar internet. Host adalah alat yang memiliki internet. HTML yaitu bahasa dengan tag-tag tertentu. Web server adalah penyedia dokumen. Tugas 01A, pendaftaran WA Group. Bukti bahwa sudah memasuki grup WA pemrograman web. Tugas 01B yaitu pendaftaran di gitlab.com. GitLab adalah sebuah perangkat lunak bersifat open source, yang berarti source code dari software ini tersedia secara bebas dan dapat dimodifikasi sekaligus diredistribusi. Software ini dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak Amerika dan berfokus menjadi sebuah platform DevOps. Platform ini membantu developer untuk memonitor, melakukan tes, dan deploy kode mereka. Materi yang kedua, arsitektur pemrograman web berbasis client-server. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dibuat dengan memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang sudah ada pada sistem web. Web Development Tools. Browser adalah software yang digunakan untuk mengakses atau menampilkan halaman web. Contohnya itu Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Netscape Navigator, dan Chrome. Pengolah grafis contohnya Photoshop, pengolah animasi contohnya Swissmax, web editor contohnya Notepad. Bahasa pemrograman, client-side, HTML, CSS, JavaScript. Server-side, ASP, PHP, MySQL. Profesi di bidang web, designer web, master web, programmer web, web administrator. Jenis web yaitu katalog, e-commerce, e-learning, komunitas, portal, personal. Fungsi web untuk komunikasi, informasi, hiburan, transaksi, dan ekonomi. Tugas 02A, konsep client-side dan server-side. Client-side adalah segala sesuatu yang dilakukan atau dijalankan dari sisi pengguna. Pengguna web mengklik salah satu link website dan proses penerjemahan dan pengolahannya akan dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Browser akan mengalihkan ke halaman yang dituju. Karakteristik, kode program didownload dengan halaman web, bersifat interpreter dan diterjemahkan oleh browser. Model eksekusinya simple dan script dapat dijadikan satu dengan HTML. Web yang menggunakan program ini biasanya website statis, yaitu tampilnya hampir tidak berubah kecuali website dirombak pada halamannya. Script dieksekusi di browser. Kelebihan, waktu eksekusi lebih cepat dari script. Dalam hal tertentu, kita memerlukan client-side daripada server-side, misalnya untuk menu, kontrol elemen halaman web, dan validasi form. Kekurangannya, kurang terjamin karena keamanannya karena script bisa dibaca dan dilihat oleh orang lain sehingga mudah untuk di-copy paste. Server-side adalah bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer sendiri atau penyedia. Setiap kali sebuah web dikunjungi, server akan mengirimkan data yang diminta dari database yang kemudian akan ditampilkan di web.
Karakteristiknya, ada klien yang meminta request, eksekusi program dilakukan di server, mengirimkan hasil ke klien. Web tipe ini bersifat dinamis, bisa dirubah kontennya dengan mudah tanpa mengotak-atik skripnya. Kelebihan, tidak tergantung dengan browser tertentu, optimasi dan pemeliharaan dilakukan di browser, dapat mengakses database, menambah kekuatan server. Kekurangannya, proses transfer data lebih lama karena hasil eksekusi server yang dikirim ke klien, tetapi bisa diatasi dengan adanya peningkatan performa komputer dan jaringan dan komunikasi jaringan. Tugas 02B, Tools Programming Web, Visual Code Studio. Fitur-fiturnya, basic editing, kemampuan Visual Studio Code untuk coding tidak perlu dilakukan lagi, mulai dari keyboard shortcuts, multi-file selection, hingga column selection. IntelliSense, menyarankan keseluruhan kata berdasarkan apa yang diketik. Debugging, memudahkan dalam mengedit, mengcompile, dan mengeksekusi kode berulang kali. Extension Marketplace, bisa dengan mudah menginstal tools, debuggers, bahkan bahasa pemrograman tambahan. GitHub Integration dapat berbagi kode dan berkolaborasi. Kelebihannya tersedia di banyak platform, fitur yang lengkap, performa cepat kilat, dukungan arsitektur terbaik. Kekurangannya membutuhkan memori yang besar. Tugas 02C, Tools Programming Web, Web Server, Localhost, XMPP. Fitur-fiturnya, Apache dapat dijalankan di banyak sistem operasi yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. MySQL, program ini berjalan sebagai server, menyediakan multi-user, mengakses ke sejumlah database. Bagian-bagiannya, htdocs adalah sebuah folder yang digunakan sebagai tempat penyimpanan berkas. phpMyAdmin digunakan untuk mengelola database MySQL yang berada di komputer. Control Panel adalah layanan untuk mengelola XMPP. Kelebihannya, kemampuannya sudah bisa diandalkan, mempunyai kapasitas yang cukup mumpuni, keamanan datanya cukup aman. Kekurangan, tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah yang besar, baik untuk menyimpan data maupun untuk memproses data. Memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server ketika data yang disimpan telah melebihi batas maksimal. Tugas 02D, Tools Kolaborasi Invite Member. Pertama, membuat sebuah project di GitLab, kemudian menginvite member dengan yang di sini di-invite adalah dosen Bapak Ali Tarmuji. Tugas 02E, pemasangan Git client dan plugin Git. Setelah instalasi Git dan Smart Git selesai, aplikasi Smart Git sudah dapat digunakan. Source code aplikasi yang akan dikerjakan bersama sudah tersedia. Pada halaman utama Bitbucket, pilih Create yang terletak pada bagian atas halaman. Lengkapi data sesuai dengan aplikasi yang dibuat. Akhiri dengan menekan Create Repository. Catat URL pada halaman selanjutnya. URL ini akan digunakan dalam hubungan source code yang digunakan dengan Bitbucket melalui SmartGit. Pilih folder project yang digunakan dan lanjutkan dengan memilih OK. Lanjutkan dengan menekan Add, autentikasi dengan username dan password akun Bitbucket, dan lanjut dengan memilih Add. Materi yang ketiga, Client-Side Programming. Tugas 03A, pemahaman HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa markup yang mudah untuk dipahami oleh pengguna HTML, memudahkan user dalam memformat, menyusun, serta mengorganisir suatu dokumen secara online. HTML memudahkan pengguna mengelola atau mengatur sebuah data dalam bentuk dokumen pada website, sehingga menghasilkan dokumen yang menarik dan mudah dibaca. HTML dibuat oleh seorang ahli fisika dengan Tim Berners-Lee pada lembaga penelitian CERN di Swiss. Tim Berners-Lee mengeluarkan versi HTML pertama pada tahun 1991. Sejak itu, HTML sudah dilengkapi dengan atribut dan tag terbaru. Saat ini ada 140 HTML tag berdasarkan HTML Element Reference yang dimiliki oleh Mozilla Developer Network. HTML sudah dianggap sebagai website standar yang sudah resmi. HTML dikembangkan oleh W3C dengan upgrade yang besar pada tahun 2014. Adanya web browser bertujuan untuk memudahkan pengguna saat membuka dokumen yang berformat HTML. Berikut adalah perkembangan kode HTML. HTML versi 1.0 Juni 1993 mempunyai banyak kelemahan sehingga tampilannya masih sederhana. Mampu membuat paragraf, heading, list, hypertext, dan cetak tebal atau miring pada teks. Mendukung peletakan gambar atau image. HTML versi 2.0 24 November 1995 mempunyai fitur tambahan yaitu kualitas HTML lebih baik, menampilkan data atau form pada dokumen serta memasukkan alamat, nama, dan saran atau kritik. HTML versi 3.0 28 Maret 1995 mempunyai tambahan fitur yaitu figure. Figure adalah perkembangan dari image yang berfungsi untuk meletakkan gambar serta tabel, mendukung adanya rumus matematika.
HTML versi 3.2 versi ini mempunyai teknologi untuk meletakkan teks pada keliling gambar, sehingga gambar punya latar belakang, frame, style, table. HTML versi 4.0, 24 April 1998, mengalami banyak perubahan pada perintah HTML yaitu image, table, text, link, dan form. HTML versi 4.01 merupakan perbaikan dari versi 4.0. Versi ini menjadi standar untuk klemen atau atribut pada HTML, karena sudah memperbaiki kesalahan pada versi sebelumnya. HTML versi 5.0, 22 Januari 2008 merupakan prosedur pembuatan tampilan web terbaru dengan penggabungan antara CSS, HTML, dan JavaScript. Versi ini dibuat dari informasi bahwa W3C dan IETF membuat versi HTML yang terbaru, menjadi versi yang paling baik dengan fitur yang lebih lengkap, mempunyai fitur canggih, yaitu support pada embed video dan audio. Kerangka inti yang membentuk struktur bahasa markup, yaitu 1. Tag, merupakan perintah atau awalan instruksi. 2. Elemen, merupakan proses keseluruhan kode yang dimulai dari tag pembuka dan diakhiri dengan tag penutup. Atribut, informasi atau perintah tambahan yang dimasukkan ke dalam sebuah elemen. Kerangka inti doc type HTML berfungsi untuk mendeklarasikan kepada komputer bahwa kita akan menuliskan sebuah perintah di dalam kode HTML. HTML berfungsi untuk tag yang menandakan proses memulai menuliskan kode program pada dokumen. Head, tag ini digunakan untuk menambahkan metadata ke dalam dokumen HTML yang berisi judul, deskripsi, library, dan lainnya. Body, digunakan sebagai tempat untuk menuliskan setiap elemen atau lebih tepatnya disebut juga dengan konten pada HTML itu sendiri. Tugas 03B memformat paragraf dengan HTML. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Pada web, paragraf biasanya digunakan untuk menampilkan teks atau artikel. Paragraf pada HTML dibuat dengan tag P. Tag BR sebenarnya bukanlah tag untuk membuat paragraf, tapi tag ini biasanya digunakan untuk membantu tag P. Fungsi utama tag BR adalah untuk membuat garis baru. Berikut adalah tampilan di browser dengan menginputkan tag P dalam membuat paragraf pada HTML. Tugas 03C memformat font huruf dengan HTML. Teks yang terformat akan lebih mudah dibaca karena ada disisipkan. Dapat dibuat dengan tag U, underline. Format tersebut bisa digabungkan. Berikut adalah hasil yang terdapat di browsernya dengan menginputkan tag B untuk tebal, tag I untuk cetak miring, dan tag U untuk garis bawah. Tugas 03D, teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Teks sub adalah singkatan dari superscribe, yaitu sebutan untuk karakter kecil di atas teks. Umumnya superscribe digunakan dalam persamaan matematika seperti dalam pembuatan pangkat dalam angka 3 pangkat 2. Angka 2 adalah superscribe. Penulisan HTML untuk hal ini adalah 3 sub 2 sub. Teks sub adalah singkatan untuk subscribe. Subscribe adalah penyebutan untuk karakter kecil yang diletakkan sedikit di bawah baris karakter normal. Biasanya subscribe digunakan untuk formula kimia seperti H2O. Berikut adalah contoh pengerjaannya. Tugas 03E, tag ganti baris. Tag BR adalah tag yang disediakan pada HTML untuk membuat baris baru atau sering dan lebih mudah disebut dengan membuat enter. Tag tersebut berguna untuk pindah ke baris berikutnya. Tugas 03F, tag font di HTML. Dengan tag font, kita dapat mengatur ataupun mengubah warna dan ukuran suatu teks. Penggunaan elemen ini ditandai dengan tag font dan diakhiri dengan tag garis miring font. Pengubahan warna dan ukuran teks dilakukan dengan menggunakan atribut. Face menyatakan jenis font yang digunakan pada halaman web, color menyatakan warna teks, size menyatakan ukuran. Ukuran font adalah atribut size yang digunakan untuk mengatur ukuran font, jenis font untuk jenis huruf, warna font untuk color yang digunakan. Berikut adalah tampilannya. Tugas 03G menyisipkan gambar dan anchor. Link di HTML, tag image. Jika ingin memasukkan gambar, maka menginputkan kodenya img search nama file gambar, kemudian file gambar yang punya ekstensi GIF, JPG, atau PNG. Untuk menampilkan semua gambar, bentuk penulisan yang dianjurkan juga XML style. Tag link, memasukkan sebuah link, yaitu href sama dengan link, kata yang diklik, kemudian name sama dengan hashtag acuan, kata yang dituju. Link merupakan alamat URL atau nama file acuan yang dituju. Acuan adalah kata sembarang sebagai penanda membentuk link.
Tugas 03H, pemformatan tabel di HTML. Tag table untuk membungkus tabel, tag head untuk membungkus bagian kepala tabel, tag caption judul tabel, tag tr table row untuk membuat baris, td untuk membuat sel, th untuk membuat judul. Tag yang paling penting adalah tag table, tr, dan td. Agar tabelnya memiliki garis, tambahkan atribut border sama dengan 1 di dalam tag table. Atribut cell padding adalah atribut untuk mengatur jarak teks dengan garis di dalam sel. Untuk menambahkan warna, bisa menambahkan dengan atribut bgcolor di dalam tag td. Rowspan untuk menggabungkan baris, colspan untuk menggabungkan kolom. Di dalam sel td kita dapat menambahkan teks atau gambar. Materi yang keempat, frame, berfungsi untuk memecah atau membagi beberapa tampilan yang berbeda dalam satu jendela browser. Atribut tag frame yaitu rows, ukuran baris frame, cols, ukuran kolom, frame border, border frame, border color, warna border, scrolling, status penggulungan, source, nama file sumber, name, nama frame, margin width, lebar margin, margin height, tinggi margin, nor size, status ukuran dapat dirubah, target pembukaan kegunaannya, memperoleh data user, baik nama, alamat, dan data lainnya untuk mendaftar pada service yang disediakan. Tugas 04, form dan div. Form digunakan untuk menyimpan data pengunjung yang diinputkan dan dalam penggunaannya melibatkan bahasa pemrograman. Elemennya, form mendefinisikan pembuatan form, input untuk memasukkan sebuah inputan, misalnya radio, checkbox, katalog, kotak dialog. Text area digunakan untuk memasukkan informasi dalam jumlah banyak. Flight sheet untuk mengelompokkan form. Legend memberi nama pada form. Label memudahkan pengisian form. Select memisikan tombol submit untuk memproses form. Atribut pada form. Name mendefinisikan nama form. Method mendefinisikan data pada form akan dikirim dengan cara apa, get atau post. Action mendefinisikan alamat URL di mana file memproses seperti file PHP misalnya disimpan. Target menentukan akan seperti apa form yang akan menjadi target tujuan ditampilkan. Jika kita ingin agar pengunjung memilih salah satu, maka gunakan tag radio. Jika pengunjung memilih lebih dari satu, gunakan checkbox. Lalu untuk select atau option, sifatnya sama seperti radio, cuma dia bentuknya berbeda. Untuk menginputkan teks yang panjang, gunakan teks area. Div menunjukkan division atau bagian, yaitu generic block content yang dapat digunakan sebagai kontainer penampung untuk menggrup beberapa elemen menjadi satu. HTML div elemen dapat dijadikan wadah untuk menempatkan beberapa elemen menjadi bagian yang kemudian dapat diberi atribut class, ID, title. Elemen div digunakan untuk membungkus elemen div di sini hanya berfungsi agar label dan input ditampilkan di dalam baris baru. Karena elemen label dan input merupakan elemen inline, maka menggunakan tag BR agar label dan input ditampilkan dalam baris baru. Elemen input berikutnya adalah input type submit. Ia adalah sebuah input yang ditampilkan dalam bentuk tombol. Jika input diklik, maka form akan tersubmit dan browser akan mulai mengirim data. Berikut merupakan SS-an dari pembuatan tugas 04. Dan ini hasil di browsernya dengan menggunakan dua browser berbeda, yaitu Edge dan Chrome, untuk membuat formulir data mahasiswa. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.